Iya, Desi tidak ada. Kasih. Yang bayar yang pulang dari Ketapang. Ya, jikalau para nabi dalam PB tidak mempunyai otoritas ilahi seperti pada masa Nabi Dipel, mengapa sampai 2 kali disebut sebagai dasar jemaat bersama-sama dengan Rasul di Efesus 2 ayat 20 dan 3 ayat 5. Ini ada pendapat, silakan saudara melihat dari Harold Hotner, ya. Menurut Hotner, para nabi disebut dalam kedua ayat ini di Efesus 2 ayat 23 ayat 5, nabi PB yang merupakan dasar bersama-sama dengan Rasul. Hotner berpendapat bahwa nabi-nabi PB ini menerima pernyataan ilahi untuk melengkapi apa yang dibutuhkan agar tiap-tiap orang dipimpin kepada kesempurnaan. Kolose 1 ayat 28, Efesus 4 ayat 12. Baik seorang rasul maupun seorang nabi terlibat dalam pernyataan ilahi pada generasi Kristen yang pertama. Jadi inilah kesamaan seorang nabi di PB dan rasul, ya. Jadi mereka zaman atau generasi pada Kristen yang pertama, mereka sama-sama menerima pernyataan ilahi, ya. Nah, kesimpulan daripada Horner adalah bahwa tugas-tugas para nabi dan para rasul sering saling meliputi. Ya, tetapi setiap jabatan mempunyai tekanan khusus, ya. Jadi pada prinsipnya bahwa tugas-tugas mereka yaitu saling meliputi atau mungkin bisa dikatakan saling melengkapi, ya. Namun memang di satu sisi jabatan itu mempunyai tekanan khusus terhadap diri mereka. Nah, tekanan seorang rasul itu lebih bersifat pada mengkomunikasikan pernyataan ilahi. Kalau nabi bisa dikatakan pelaksananya dalam konteks itu. Nah, kalau ada 2 pendapat kemungkinan yang dimaksud 2 golongan atau 1 golongan. Nah, kalau pandangan Gruden, ya, Gruden membedakan 2 golongan nabi. Menurut dia, nabi-nabi sekaligus dalam adalah rasul yang merupakan dasar gereja, ya. Kedua, nabi-nabi yang berfungsi di dalam setiap jemaat dan menggunakan karunia mereka untuk bernubuat dan membangun jemaat, ya. Jadi pertama, Gruden ingin menjelaskan kepada kita nabi-nabi sekaligus dalam adalah rasul. Maksudnya rasul bisa langsung jadi nabi atau nabi bisa jadi langsung rasul, merupakan dasar gereja. Namun di sisi lain nabi-nabi yang berfungsi di dalam setiap jemaat dan menggunakan karunia mereka untuk bernubuat untuk membangun jemaat. Jadi sekali lagi bisa dikatakan bahwa standar seorang nabi di dalam sekalipun itu disebutkan, tetapi itu lebih fokus kepada jemaat atau bisa dikatakan lebih bersifat lokal. Nah, bagaimana pandangan tentang 2 macam nabi di zaman PB? Nah, saudara, ini tugas saudara, ya. Setelah saya jelaskan, ini nanti saudara kirim ke saya, ya. Bagaimana pandangan kita tentang 2 macam nabi di zaman PB, ya, seperti itu, ya. Jadi saudara bisa menjelaskan maksudnya mungkin posisi seperti apa sih? Ya, ini tugas saudara, ya. Karena ada 2 perbedaan tuh nabi di dalam PB. Gitu. Nah, saudara baca itu dasarnya. Nah, itu tugas saudara membeda, ya. Bagaimana tadi, Pak? Ya. Bagaimana? Pandangan, ya, pandangan saudara lah tentang 2 macam nabi di zaman PB. Itu ada dasar Alkitabnya, nanti saudara baca di situ. Ya, di Japri, ya, ini aja. Oke.
Nah, ini jawabannya saudara nggak perlu baca ya. Ya, ini sudah jawaban sebenarnya. Oke. Pak, share screen-nya macet, Pak? Ya, soal jabatan dalam gereja di Efesus 4 ayat 11 ayat 4. Kalau kita melihat ke 4 jabatan yang disebut dalam Efesus 4 ayat 11, kita dapat menyimpulkan bahwa rasul-rasul dan nabi itu siapa yang ngomong tuh? Di mute loh. Itu suara Lisa kali ya. Oke. Sekali lagi, kalau kita melihat keempat jabatan yang disebut dalam Efesus 4 ayat 11, kita dapat menyimpulkan bahwa rasul-rasul dan nabi-nabi meletakkan dasar gereja dan tidak lagi pada masa kini. Ya, jadi sekali lagi, hari ini tidak ada lagi nama rasul atau nabi dalam gereja. Sedangkan jabatan pemberita Injil dan gembala pengajar masih berfungsi pada masa kini. Ya, jadi jabatan pemberita Injil, gembala atau pengajar itu masih ada. Karunia bernubuat tidak hilang sama sekali, tetapi pada masa kini lebih bersifat karunia untuk menafsirkan dan menerapkan ayat-ayat Alkitab kepada situasi yang ada sekarang. Saudara, saya berharap saudara bisa di otak kalian semua ini sampai kalian tua. Ya, 3 pernyataan ini. Ya, jangan sampai selesai tamat tapi belum paham. Nah, jabatan-jabatan yang ada pada masa kini ya, pemberita Injil itu di Efesus 4 ayat 11. Misalnya Filipus ya. Kisah para Rasul 21:8. Nabi dan pengajar yang memberitakan Injil kepada jemaat, yang dimasukkan adalah para nabi yang berfungsi dalam setiap jemaat. Tetapi bagi saya tidak perlu lagi sebenarnya menakik nabi ya. Nah, gembala pengajar Efesus 4:11 harus memberi pimpinan rohani kepada jemaat. Nah, orang-orang yang memberi pimpinan, penatua atau penilik. Nah, itu jabatan-jabatan yang ada pada masa kini ya. Nah, memang masih ada perdebatan karena masih ada istilah nabi, karena nabi ini hampir sama fungsinya sebenarnya dengan gembala. Tetapi kalau pendapat saya tidak perlu lagi kita memakai istilah nabi lah ya, pengajar mungkin atau gembala lah. Cukup terakhir di PB, karena di PB sendiri pun kadang-kala masih menjadi polemik sendiri karena sering masih menyamakan standar nabi dari PL ke PB. Nah, jabatan penatua penting sekali dalam PB. Nah, ada jabatan penatua dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 23. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat. Mereka menempatkan mereka sesudah berdoa dan berpuasa dan menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Nah, ini penting. Nah, kadang-kadang sebenarnya penatua ini itu kalau sekarang itu sebenarnya lebih kepada gembala. Ya. Paulus juga menetapkan penatua dalam perjalanan misinya yang pertama di jemaat Efesus. Paulus juga menetapkan penatua di Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai 38. Dan Timotius sendiri diingatkan Paulus pada saat di mana sidang penatua menumpahkan tangan di atas Timotius. Jadi jabatan-jabatan penatua ini adalah jabatan-jabatan khusus yang diberikan kepada seseorang untuk menetap di mana ketika Paulus, karena Paulus ini kan dari satu tempat ke tempat lain. Nah, ketika dia mendirikan jemaat, maka dia akan memilih seseorang untuk bisa menetap di situ untuk membimbing, mengarahkan. Nah, saya sekali lagi kalau demikian ini bisa disamakan dengan jabatan penatua yang hari ini sebenarnya kepada gembala atau pendeta. Nah, Petrus juga menetapkan penatua di antara jemaat-jemaat di Asia Kecil. Bahkan di mana-mana penatua ditempatkan untuk memimpin jemaat-jemaat. Kisah 10 ayat 30, 15 ayat 2 kita dapat menarik kesimpulan bahwa juga di Yerusalem ada penatua-penatua, tetapi mereka mungkin merupakan kelompok penatua yang khusus dan yang unik. Nah, ada 2 macam penatua. Penatua-penatua Yerusalem, saksi-saksi mata dari penderitaan dan kebangkitan Yesus. Nah, ini jabatan, ini penatua khusus. Mereka ditetapkan oleh Yesus sendiri. Jadi saudara, di zaman Yesus sendiri ada namanya penatua. Dan mereka merupakan bagian dari 500 saudara ya dalam 1 Korintus 19 ayat 5. Mereka yang hadir ketika Yesus yang telah bangkit menempatkan diri di Galilea kepada murid-muridnya.
Kedua, penatua-penatua di setiap jemaat yang ditetapkan sebagai pemimpin-pemimpin jemaat setempat. Kedua macam penatua ini disebut dengan kata yang sama, yaitu presbuteros. Ya, jadi kalau saudara mendengar istilah presbuteros itu berhubungan dengan penatua. Nah, penatua-penatua di setiap jemaat. Jabatan yang sekarang ini masih ada dan penting sekali adalah jabatan penatua yang harus ditetapkan di setiap jemaat. Penatua juga disebut penilik atau episkopos. Kisah para Rasul 20 ayat 28, Titus 1 ayat 7, 1 Timotius 3, Filipi 1 ayat 1. Para penilik ini sama dengan para penatua. Ya. Jadi penatua ada lagi istilah penilik, itu yang masih ada sampai hari ini di dalam gereja. Nah, tugas penatua melayani firman Tuhan. Berarti ini gembala. Menjaga anggota-anggota jemaat supaya mereka tidak tersesat, termasuk pengajaran dan nasihat. Mencari anggota-anggota jemaat kalau mereka tersesat, memberikan teguran, koreksi, dan memberikan disiplin gereja kalau perlu. Melindungi jemaat terhadap ajaran sesat dan cara hidup yang berdosa. Jemaat bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itu tugasnya penatua. Memberi pimpinan dan penghiburan pastoral, mengadakan kunjungan dan memperhatikan jemaat yang lemah dan terluka. Catatan, dapat disimpulkan penatua harus memimpin jemaat dan mengajar mereka. Nah, sekarang penatua itu melekat pada diri gembala hari ini. Nah, ini syaratnya. Kalau saudara mau jadi syarat, seorang yang tak bercacat secara etis dan dogmatis. Oke, dogmatis itu pengajaran dan mempunyai nama yang baik di luar jemaat. Suami dari satu istri, tidak berpoligami ya. Jadi laki-laki nggak boleh jadi gembala kalau ya Bayu ya. Istri cuma satu Bayu, yang sampai kalau nanti istrimu 4. Nah, dapat menahan diri. Ya, jadi lase kamu itu orang teologi ya. Harus dapat menahan diri, bijaksana, sopan ya. Jangan suka ngomong kotor, suka memberi tumpangan, peramah, pendamai, suka akan yang baik, adil dan saleh. Itu syarat menjadi seorang penatua. Ya. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani, dihormati oleh anak-anaknya, dan anaknya harus hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Harus dapat mengurus dan mendidik jemaat Allah. Janganlah ya seorang yang baru bertobat, nggak boleh. Harus berpegang kepada perkataan yang benar sesuai dengan ajaran yang sehat. Harus cakap mengajar, menasihati berdasarkan ajaran sehat dan sanggup meyakinkan penentang-penentang. Nah, ada jabatan diaken juga ya dalam Alkitab di dalam Perjanjian Baru. Di samping jabatan-jabatan yang memberi pimpinan, masih ada satu jabatan yang penting dalam Alkitab, yaitu jabatan diaken. Harus orang terhormat, jangan bercabang lidah ya, suka gosip, jangan penggemar anggur, mabok, jangan serakah, suami dari satu istri, mengurus anak dengan baik. Orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci harus diuji, harus ditetapkan dalam pelayanan setelah ternyata mereka tak bercacat. Jadi ini syarat-syarat. Jadi tidak gampang menjadi seorang hamba Tuhan atau gembala. Tugas dia akan bersama-sama dengan penatua, gembala, pendeta untuk membina dan mengembalakan para warga jemaat, merencanakan dan mengatur, melaksanakan diakonia bagi jemaat. Jadi sebenarnya diaken ini lebih kepada majelis ya. Nah, saudara harus ingat bahwa hari ini kadangkala ada gereja yang mengangkat majelis itu tidak menggunakan kualifikasi. Kadangkala diangkat itu, padahal seharusnya kalau mengangkat majelis itu harus bisa berkhotbah, bisa berdoa, bisa bertugas. Dan paling utama itu soal kerohanian. Jadi saudara-saudara nanti kalau jadi gembala, jangan asal-asalan. Di Kalimantan ini, saya banyak menemukan di daerah-daerah hanya mengangkat majelis, tapi nggak ngerti itu fungsinya apa. Ya, tugas diaken itu fungsinya apa. Ya, penatua itu identik dengan gembala. Tapi kalau udah ketemu namanya diaken, majelis, segala macam, kadang-kala nggak. Hampir semua majelis yang ada di gereja-gereja saat ini, tidak semua, saya temukan itu di wilayah kita, itu nggak bisa berkhotbah. Mungkin bisa berdoa. Kadang-kala ada majelisnya yang masih mimpin orang untuk berhala. Ya, masih ada majelisnya yang mabok-mabokan. Masih ada majelisnya yang nggak jelas hidupnya. Itu nggak boleh. Kadang-kala kita mengangkat sesuka hati tapi tidak memperhatikan syarat. Ketat sekali syaratnya menjadi seorang pejabat dalam gereja.
Nah, ada tugas tambahan lagi. Ini. Berikan tanggapan saudara soal pandangan gereja Reformit dan juga sebagian Injil, ya, sebagian gereja Injili maksudnya tentang perempuan tidak boleh menjadi penatua pendeta mengacu kepada 1 Timotius 2 ayat 11 sampai 14. Silakan dijawab ini di catat atau di ini tugas saudara. Nanti bandingkan di Timotius itu karena ada pernyataan seperti itu. Oke, ya saya pikir untuk mata kuliah tentang jabatan dalam gereja hari ini sudah selesai. Silakan saudara-saudara kalau ada yang mau bertanya, saya kasih waktu 10 menit. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Pak Lisan enggak bertanya, cuma mau minta kasih lihat itu apa namanya? Slide yang sebelum penatua di setiap jemaat. Penatua di setiap jemaat. Ketinggalan slide-nya aja sih. Nanti minta dengan teman-teman karena kalau mau kembali lagi kita mulai lagi, ya. Slide-nya. Bukan, Pertanyaan dilihat slide-nya aja Lisa foto. slide yang mana? Penatua di setiap jemaat. Sebelum itu. Ya, oke. Bukan ini. Bukan. Itu udah ada. Nih. Yang ada 2 tugas tuh kalau enggak salah. Ah, sebelum ini lagi. Ada 2 macam. Oke. Sudah. Udah. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya berharap saudara-saudara ngerti ya. Kalau belum dipahami betul, silahkan ditanya ya. Nanti tugasnya tuh langsung kirim lewat WA pribadi Bapak atau ke mata kuliah Dogma 5 nih? Japri, tahu Japri? Jaringan pribadi. Ya. Jaringan pribadi sih kalau enggak tahu. Kirim ini Japri aja supaya jangan ada yang nyontek. Kalau kamu ke grup nanti si Joshua atau Bayu lihat. Joshua nggak ada ya? Joshua udah melekat di pohon. Ada Pak. Di hutannya. Oke, ada pertanyaan silakan. Apakah jelas semua yang saya jelaskan tadi? Besok kita nggak kuliah ya, saya ada kegiatan. Ya, Pak. Oh iya, Masuknya kapan, Pak? Sebenarnya bisa. Karena kegiatan saya besok sih jam 3. Bisa sih. Tapi kalau saudara mau istirahat dulu untuk besok, bisa. Gitu. Kalau mau istirahat, tapi kalau mau lanjut besok, silakan bisa juga. Gitu. Bukit gimana Bukit? Saya sih lanjut. Bagaimana teman? Nah, nanti konfirmasi aja di grup ya. Kalau itu kita bahas lagi panjang. Nah, saya pengen kalau ada yang bertanya. Kalau nggak ada, saya stop untuk kuliah hari ini supaya kuota saudara bisa hemat. Kalau tidak ada pertanyaan, saya sih justru materi ini dari semua angkatan yang pernah ada ini yang paling sering dibahas ya, bertanya. Tapi saya berharap pertama saudara apa yang saya jelaskan tadi itu semua ngerti, ya. Yang saya nggak ada pertanyaan Pak. itu semua diam karena nggak ngerti, gitu. Jadi kalau semua paham ya syukurlah. Tapi kalau ada diam,
tapi Ada tidak satu pertanyaan, memahami Pak. bahaya. Ya, silakan si Asnati. Yang lain di-mute dulu. Tadi mengenai penatua yang khusus dan unik. Yang sebelum ini penatua yang unik. Yang unik ini maksudnya bagaimana, Pak? Penatua yang apa khusus ya? Unik. Ya. Ya, khusus dan unik. Ya kan Di istilahnya dalam gini. apa maksudnya? Di dalam sebenarnya ini tugas kalian sebenarnya ya. Tapi nanti. Jadi gini, penatua yang unik atau khusus itu kan memang ada penatua yang memang pada zaman Yesus itu diangkat. Nah, mereka unik ini karena diangkat pada zaman Yesus untuk menjadi saksi tentang pelayanan Yesus sendiri, tentang kebangkitan Kristus. Itu. Tetapi kalau penatua yang lain itu lebih fokus kepada pembinaan atau membimbing jemaat yang didirikan oleh para rasul. Makanya kan tadi kalau kita lihat fungsi daripada penatua itu lebih fokus ke jemaat gitu. Kalau rasul itu fokus ke dunia, maksudnya dari satu tempat ke tempat lain. Hanya memang di dalam penatua yang unik itu lebih kepada penatua yang diangkat langsung oleh Yesus, ya, untuk menyaksikan akan pelayanan Yesus dari ketika Yesus mulai pelayanan, bahkan ketika Yesus bangkit dan terangkat ke surga juga ada penatua di situ. Penatua-penatua yang dikatakan penatua yang unik, ya, karena Yesus sendiri yang mengangkat. Tapi sesudah itu para rasul juga mengangkat penatua untuk bagaimana membina, mendewasakan jemaat yang didirikan oleh para rasul sendiri. Seperti itu. Itu uniknya. Nah, apakah ada kesamaan penatua yang sekarang? Ada. Ya, kita ini sekarang penatua itu lebih cenderung kepada seorang gembala. Gitu. Fungsinya sama. Gitu. Bisa juga melakukan mujizat, bisa, tapi tidak selalu. Tapi berbedanya kita adalah kita tidak menerima pernyataan langsung. Kalau penatua zamannya Yesus itu ada kemungkinan menerima pernyataan langsung. Tapi zamannya Rasul enggak. Karena Rasul ke mereka lagi. Nah, sama dengan kita hari ini. Kita hanya melanjutkan akan pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh para Rasul. Nah, pertanyaannya adalah apakah masih ada Rasul Nabi sekarang? Itu enggak ada lagi. Fungsinya masih iya. Rasul sekarang enggak ada lagi. Nabi enggak ada lagi. Yang ada tuh hamba Tuhan. Tapi apakah masih ada fungsi Nabi dan Rasul? Masih. Itulah yang kita kerjakan hari ini. Fungsinya itu tetap memberitakan Injil. Tetap membina jemaat. Ya, tetap mendewasakan jemaat. Itulah fungsi daripada Nabi dan Rasul. Kenapa tidak ada Nabi lagi? Karena Nabi itu langsung diangkat oleh Tuhan di zaman PL. Kenapa tidak ada Rasul lagi? Karena itu hanya sampai batas kepada pemilihan Yesus. Makanya dikatakan Rasul. Nah, kalau ada hari ini yang bilang Rasul, itu saya pikir pengen aja jadi Rasul. Tapi sebenarnya tidak pernah ada yang angkat. Gitu. Ya, silakan kalau ada yang lain. Kalau belum jelas nanti silakan ditanggapi. Udah Pak, udah jelas. Ya. Oke, Siska. Gimana? Ada yang lain? Semua sudah paham ya? Nanti tugasnya saudara-saudara begini aja deh. Tugas tidak perlu japri ke saya, nanti penuh HP saya. Nanti tugasnya dikumpul pada waktu masuk. Gitu aja. Ya, tugasnya. Kalau nggak punya laptop, nggak punya print ya, tulis tangan yang rapi ya. Jangan sampai Pertanyaan dari Siska tulisnya. tuh Pak. Ya, silakan. Siska. Oke, saya baca dulu pertanyaan. Apakah saya mau bertanya? Bentar ya, saya baca dulu. Bagaimana dengan kasus penatua dan pendeta perempuan yang memiliki pasangan yang berbeda profesinya? Apakah tidak menjadi timbang di sebelah pelayanan jika pada setiap pekerjaan mereka? Ya, saudara-saudara, betul. Ini bagus sekali pertanyaannya Siska ya.
jujur saja ya, kalau kita mau Alkitabiah, maunya Tuhan itu kita fokus. Pekerjaan yang paling tertinggi dan paling mulia di hadapan Tuhan ya melayani Tuhan. Begitu. Ya. Makanya saudara, sayang sekali di Kalimantan ini saudara jarang menemukan gereja tua yang ada 1-2 ya. Kalau saudara, kelebihan daripada gereja tua itu adalah mereka mengangkat gembalanya, pimpinannya, ini 10 menit lagi habis, itu, waduh, mana lagi? Sabar, ada kesalahan. Salah pencet mana tadi? Oke. Ya. Kalau gereja-gereja tua, saudara, kalau seperti di Sulawesi, di Timor, gembalanya itu digaji seperti PNS. Supaya mereka fokus. Kalau dia S1 akan digaji seperti S1. Kalau di S2 dia akan digaji seperti S2. Sehingga mereka fokus. Nah, ada beberapa gereja, kita juga nggak bisa nyalahkan ketika tiba-tiba gembalanya itu PNS. Gembalanya itu mungkin ada profesi lain. Karena memang pada prinsipnya dia melayani sambil bekerja. Itu. Ya. Nah, itu masalahnya di situ. Jadi kalau dia hanya fokus ke jemaat, apalagi maaf ya, rata-rata jemaat kita di Kalimantan Barat ini nggak bisa menghidupi gembala. Rata-rata nggak bisa. Ya. Menghidupi gembala, menghidupi keluarganya sendiri itu masih kesulitan. Tetapi itu tidak menjadi alasan sebenarnya. Saudara sekali lagi andaikan dekat dari sini, apakah itu Sulawesi atau kayak Timor apa, saudara akan menungguan sinyal ya. Oke, bentar, ada gangguan sinyal. Oke, saya lanjut lagi. Pertanyaannya ini ada sinyal keluar masuk nih. Jadi sekali lagi, memang pada prinsipnya Siska itu akan bermasalah karena nggak akan fokus gitu. Tetapi kan kesulitannya begini, kalau kita lihat sekali lagi lihat kasus di Kalimantan ini, kalau sudah hamba Tuhannya fokus betul-betul ke gereja, jemaatnya harus mampu menghidupi. Itu masalahnya nggak bisa, makanya ada kita temukan di sini itu gembala, tapi sekaligus dia juga mengajar PNS. Gembala ada profesi yang lain. Kalau mau Alkitabiah ya fokus. Harus fokus gitu. Terus bentar. Oke, saya lanjut ya. Jadi seperti itu ya. Kita kepengennya memang harusnya fokus. Jangan bercabang lah. Seperti itu. Tapi sekali lagi kondisi yang memaksa hamba-hamba Tuhan untuk bekerja sampingan. Itu. Nah, tapi kalau mau yang Alkitabiah ya emang dari pagi sampai malam ya fokus melayani jemaat. Tinggal dengan jemaat. Malah saya lihat di Kalimantan ini kadang-kala kita ini jadi gembala Sabtu Minggu gitu. Banyak itu. Ya. Salah satu saya sudah berapa kali diminta untuk menangani jemaat yang cukup jauh dari Ngabang. Tapi saya bilang sama BPW, saya jujur, andaikan ada jemaat yang agak lebih dekat, saya mau. Kenapa? Saya nggak mau jemaat yang kunjungan Sabtu Minggu saja. Tanggung jawabnya itu berat loh jadi gembala. Ya, sebelum saya jadi dosen kalian, saya menjadi gembala. Saya merintis dari nol. Saya hidup dengan jemaat. Tinggal di hutan, tanpa listrik. Saya betul-betul memposisikan diri itu menjadi gembala. Kadang-kala makan, kadang-kala enggak. Gitu. 7 tahun jadi gembala. Saya betul mengerti, memahami karena saya mulai dari nol. Saya meninggalkan itu, walaupun belum sempurna, tapi paling tidak saya membuat sesuatu dan orang bisa melanjutkan. Ya. Kalau menjadi gembala itu memang harus sama-sama. Bagaimana jemaat bisa berkembang kalau kita hanya, maaf kata saya katakan, nanti ibadah baru ketemu. Harus tinggal sama-sama, hidup sama-sama. Cuma yang jadi masalah memang adalah bahwa mayoritas jemaat itu tidak mampu memberikan makan terhadap gembalanya. Maka mau nggak mau kadang-kala gembala harus mencari pekerjaan samping. Itu di situ masalahnya sebenarnya. Tapi kalau saudara coba pergi lihat gereja-gereja tua, luar biasa. Gereja-gereja tua itu
itu gembalanya hanya tahu melayani. Ya, di kampung saya, walaupun di kampung, mereka itu kalau musim panen, itu gereja penuh dengan padi, penuh dengan gabah. Mereka tiap bulan harus dari satu jemaat ke jemaat lain, ada bendahara jalan untuk minta gaji pendeta. Itu harus di-store. Itu kewajiban. Nggak bisa. Nah di Kalimantan nggak mungkin dilakukan itu. Paling yang bisa lakukan itu GKE. Itu GKE dan mungkin gerejanya Pak Anolin. Itu. Makanya lihat Pak Anolin, dia mungkin hanya dosen saja, tapi lebih fokus utama itu gembala. Di GKE Ibu Elke, saya berapa kali diundang khotbah di Ibu Elke itu. Itu gajinya itu setara dengan PNS. Ibu Elke itu nggak ada kerja sampingan. Tapi coba saudara lihat GKSI. GKSI itu hampir bisa dikatakan justru melayani di gereja itu sampingan, kebalik-kebalik. Kenapa? Karena jemaatnya GKSI nggak bisa kasih makan gembalanya. Itu masalahnya di situ. Ya. Kadangkala harus nore, berkebun, ya, harus pokoknya kadangkala pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya tidak pantas, tapi karena memang jemaatnya mau gimana lagi. Itu kendala kita di Kalimantan, khususnya di Ngabang, di Landak. Itu yang terjadi. Seperti itu. Ya, Siska ya, Siska. Oke, ya. Suaramu tidak ada. Jangan pakai handset karena suaramu tidak kedengaran. Ada yang lain? Pas, Pak, pas. Cukup ya? Atau gimana? Oh, Pak. Siska masih ada? Ya, siapa tahu masih ada yang lain. Kalau Lasi cukup, mungkin sudah punya janji itu. Makanya dia suruh cepat-cepat. Aduh. Ya, kita memang lagi masalah sinyal. Saya di rumah juga bermasalah sinyal. Oke, semua Nana, ya. Tidak ada lagi ya? Satu lagi boleh Kak? Lewat chat ya Pak, lewat chat ya nanti. Kenapa? Lewat chat. Ngomong yang jelas. Langsung aja Pak. Cukup ya? Masih? Ya, lewat chat aja nanti Pak. Kenapa? Nggak boleh lewat chat. Kalau lewat sini nggak kenapa? Oh, Ya, kan? enggak. Takut yang lain itu udah mau keluar semua. Nggak. Lu jangan suka nyimpulin. Oh, gitu. Ya. Nanti Satu ketua lagi kelas aja. marah itu. Ayo, Oh, tinggal satu. cepat-cepat kalau ini. Kalau enggak, saya suruh keluar semua nih. Dari jabatan diaken. Yang jabatan diaken itu kan harus diuji baru ditetapkan dalam pelayanan itu secara ternyata mereka tak bercacat. Ini Ya. kan Pak di itu apa namanya di kampung-kampung kayak yang Bapak bilang tadi apa kalau misalnya orang yang menjabat jadi diaken jadi majelis itu memang benar-benar harus tidak bercacat, tidak minum, tidak merokok. Ya. Dan seperti yang Bapak bilang tadi malah di kampung-kampung itu malah majelisnya yang jadi itunya malah jadi demo adatnya malah. Gimana? Ya memang ya itulah kenyataan Lisa, maksudnya gini. Pertama karena kadang-kala hamba Tuhannya nggak paham. Makanya kalian kuliah kayak gini supaya nanti kalau jadi gembala itu terapkan. Justru banyak yang saya lihat hamba Tuhan malah diajarin di kampung, bukan ngajarin orang di kampung. Kedua, itulah kualifikasi. Kadang-kala saya lihat di sini majelis itu diangkat seperti kepala dusun. Padahal jabatan majelis itu khusus loh. Nggak sembrono. Makanya saya bilang saya berharap saudara kalau nanti menyusun skripsi itu, cobalah sekali angkat tuh, bandingin tuh kasus tuh gereja-gereja tua tuh, itu secara administrasi bagus sekali. Gereja tua tuh enggak akan sembarang angkat majelis. Ya. Nah kita sekarang saya lihat gini, di kampung-kampung itu kalau dilihat orang itu pengaruh, dilihat orang itu tokoh, mungkin orang tuh punya ini, punya itu, lalu diangkat jadi majelis, walaupun dia nggak bisa berdoa. Itu, kita SDM-nya di situ bermasalah.